Anda masih di Kompas Malam, Saudara. Unjuk rasa terjadi di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Masa pendukung Trump dan pesaingnya Biden menjadikan pusat penghitungan suara di Philadelphia dan Pennsylvania sebagai lokasi unjuk rasa. Cekcok terjadi antar pendukung kedua kubu pasangan calon presiden. Pendukung Trump mengecam adanya dugaan kecurangan pada penghitungan suara yang saat ini menunjukkan pasangan Biden-Harris unggul sementara. Di sisi lain, pendukung Biden menuntut agar semua suara di seluruh kota di Amerika Serikat dihitung. Hingga Kamis waktu setempat, penghitungan suara untuk Pilpres Amerika Serikat masih berlanjut. Aksi serupa juga terjadi di Detroit, Amerika Serikat. Menggunakan mobil patroli, aparat keamanan memblokade unjuk rasa untuk mencegah bentrokan kedua kubu. Di lokasi ini, Saudara, massa pro dan anti-Trump berkumpul di TFC Center yang merupakan lokasi penghitungan suara bagi mereka yang tidak hadir atau absentee ballots. Sementara Asosiasi Pers menyatakan Biden menang di wilayah Michigan dan seorang hakim menolak gugatan hukum Trump terkait penghitungan suara di wilayah itu. Di Las Vegas, massa pendukung Donald Trump melakukan aksinya di luar pusat pemilihan dengan mengibarkan bendera Trump. Massa aksi menuduh adanya penipuan dan pencurian suara yang dilakukan pasangan Biden. Hingga Kamis waktu setempat belum ada penetapan Presiden Amerika setempat yang baru. Saat ini kedua pasangan masih menunggu 270 suara elektoral. Informasi terkini, Saudara, dari Amerika Serikat. Sudah ada mahasiswa Indonesia di New York, Amerika Serikat, Mehulika Sitepu. Mehu, unjuk rasa di kedua kubu pasangan calon Pilpres Amerika Serikat ini masih terus terjadi. Seperti apa kondisinya pada kali ini? Ya, Cynthia, ini sepertinya masih akan terus berlangsung sampai akhirnya keputusan siapa yang akan memenangkan pemilu 2020 ini keluar. Seperti yang tadi Cynthia sudah beritakan bahwa kelompok Biden meminta agar setiap surat suara dihitung, sedangkan dari kelompok Trump meminta agar perhitungan suara dihentikan. Nah, Trump itu sudah berulang kali mengatakan bahwa surat suara pos ini fraud atau gampang dicurangi, namun tidak ada bukti sama sekali yang mendukung hal tersebut. Dan kita tahu bahwa institusi di Amerika Serikat itu kuat, jadi tidak akan mungkin bisa dicurangi begitu saja, hanya gara-gara mungkin ada beberapa orang yang mendukung Biden. Nah, selain itu juga selama ini sudah dibuktikan selama beberapa pemilu sebelumnya bahwa surat suara pos itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, memang lebih banyak Demokrat, orang-orang dari Partai Demokrat yang memilih lewat pos ini, karena satu, mereka lebih khawatir mengenai coronavirus, dan juga yang kedua, lebih banyak orang-orang yang disuppress atau diintimidasi atau ditekan karena mereka Demokrat. Jadi mereka merasa lebih aman untuk memilih lewat pos. Dan karena Trump mengetahui hal ini bahwa akan lebih banyak orang Demokrat memilih lewat pos, maka dari awal pemilu dia sudah mengatakan bahwa surat suara pos ini gampang dicurangi. Tidak ada bukti. Baik, sebagai negara maju, penetapan Presiden Amerika Serikat ini juga ditunggu oleh sejumlah negara. Saat ini kedua pasangan calon masih mengumpulkan suara elektoral. Lantas bagaimana, Mehu, posisi suara elektoral dari kedua paslon ini saat ini? Ya, ini benar-benar sangat seru dan sangat menegangkan. Baru saja dapat kabar bahwa negara bagian Pennsylvania yang hingga kemarin malam Trump masih memimpin. Begitu surat suara pos masuk, tiba-tiba Biden memimpin. Dan memimpinnya itu sampai sekarang 95% suara yang dihitung, Biden memimpin hanya 6.000 surat suara. Jadi begitu tipis, namun begitu gampang untuk berubah-ubah juga. Jadi kita masih akan terus melihat negara-negara bagian kunci ini. Pennsylvania ini sangat penting karena begitu Biden menang Pennsylvania, pemilu selesai, Biden menang. Namun kalau dia kalah di Pennsylvania, ya. Ya, kalau melihat metode penghitungan suara Pilpres di Amerika Serikat kali ini, kapan sebenarnya sekiranya kita bisa mengetahui hasil pemenangan dapat diketahui, Mehu? Ya, beberapa negara bagian ini memang sudah di fase akhir ya. Beberapa negara bagian kunci ini ada
Arizona, North Carolina, Nevada, Georgia, dan Pennsylvania. Itu sudah di negara kunci, sudah di tahap akhir. Jadi range-nya antara 95 hingga 99%. Namun kita nggak bisa bilang bahwa dalam beberapa jam ini akan beres, karena kita tidak tahu berapa lama tim atau orang yang menghitung surat suara itu butuh waktu. Karena misalnya ini Nevada ini dari awal, orang dari 2 hari yang lalu, kalau Nevada memenangkan Biden, 270 suara Biden sudah menangkan. Jadi selesai sudah. Tapi dari 2 hari yang lalu, perhitungan di Nevada ini nggak naik-naik, maksudnya dari 95% dia nggak naik cepat begitu. Makanya banyak meme tentang surat suara di Nevada ini selambat siput gitu. Jadi kita nggak bisa yakinkan bahwa dalam beberapa jam ini meski negara-negara bagian ini sudah di tahap akhir di 95-99%, mereka bisa benar-benar menyelesaikan tally atau perhitungan surat suaranya. Baik, artinya kita Namun, sama-sama. sebelum saya, Ya. ya benar. Tapi intinya kuncinya sekarang ada di Pennsylvania. Begitu Pennsylvania menang, Biden menang, atau karena kalau Pennsylvania dimenangkan pun oleh Trump, dia masih butuh 3 negara bagian lain untuk mencapai 270. Baik, baik. Terima kasih Meulika Sitepu, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat.